Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkesempatan hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan dengan tema diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara yang kita akan lalui adalah pertama pembukaan, yaitu berdoa, kemudian yang kedua adalah penyegaran materi, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah berdoa penutup. Oke, kita masuk ke sesi acara yang pertama adalah berdoa. Kepada masing-masing dari kita memulai berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke sesi acara kedua, yaitu penyegaran materi kepada pemateri Ibu Yulianingsih Nurdi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya panjatkan kepada Sang Kuasa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Yulianingsih Nurdi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberi izin dan mendukung saya, dan tak lupa saya ucapkan kepada teman-teman dan rekan sejawat saya yang telah menyempatkan hadir dan mendukung dan memotivasi saya melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya memohon maaf, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi saya berniat baik untuk membagi apa yang saya dapatkan di kegiatan pelaksanaan guru penggerak, dan harapan saya semoga dari selesai kegiatan ini kita dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk mengimplementasi budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan penyegaran materi, marilah kita sama-sama merefleksikan diri kita biar kita lebih enjoy saat melaksanakan kegiatan ini, yaitu kita sama-sama melakukan ice breaking. Orang tua itu bodoh atau lagi mabuk sih? Tuh kan, gak bisa lalu. Ya udahlah, aku kirim khusus aja deh. Banget, ini apaan? Gak bisa diolah dong. Bapak Ibu semuanya dimohon untuk berdiri. Kita sama-sama mengikuti gerakan dan sama-sama bernyanyi ya Bapak Ibu.
Oke Bapak Ibu, kita mulai. Nah, berbicara mengenai diseminasi budaya positif. Nah, apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ayo, Ibu Rin bisa? Oke. Oke, kalau menurut saya untuk budaya positif itu kita melakukan hal-hal yang positif di dalam lingkungan sekolah. Misalnya kita sopan, kita rapi, kita pokoknya hal-hal yang positif lah. Terima kasih. Kita aplaus dulu untuk Ibu Rin. Ya, tepat sekali ya. Budaya positif adalah pembiasaan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter atau yang berlaku baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berisik sekali dan aku Nah, ini Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan ada elemen, ada 6 elemen. Saya rasa Bapak Ibu sudah ketahui karena ini merupakan makanan hari-hari kita saat kegiatan MGP. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, dari 6 elemen ini, yang paling utama, langkah pertama yang alangkah baiknya Bapak Ibu terapkan terlebih dahulu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karena yakin dan percaya jika Bapak Ibu sudah mewujudkan satu elemen ini, maka elemen yang lain mudah untuk kita wujudkan. Ada banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam melaksanakan budaya positif, mencerminkan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Misalnya, kita melaksanakan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kita melaksanakan ibadah zuhur bersama. Kita membaca Asmaul Husna. Terus implementasi akhlak mulia, yaitu kita melaksanakan penerapan 5S, sopan, santun, salam, dan senyum. Namun yang perlu dipertanyakan, apakah ini kegiatan efektif, penerapannya efektif dan efisien belum? Ya. Jadi itu yang perlu kita pertanyakan, sudah efektif atau efisien belum? Nah, kita mudah atau mau merencanakan apa saja yang berimplementasi budaya positif itu boleh saja. Namun, jangan kita menuntut untuk peserta didik melaksanakan jika kita tidak dapat memberikan contoh dan teladan sesuai dengan semboyan ingaso sungtulodo imaja mamukaso dan tutuyuri handayani, yang berarti bahwa di depan memberikan teladan, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Jadi kita berikan contoh dulu, lalu kita menerapkan kepada peserta didik agar menjadi cerminan untuk mereka. Nah, saya jelaskan secara singkat mengenai kebinekaan global dan elemen lainnya. Nah, kebinekaan global berhubungan dengan menjunjung tinggi nilai kebudayaan. Selain itu, kita saling menghargai perbedaan agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Jadi, kebinekaan global ini kita dapat terapkan dengan menggunakan bahasa daerah, yaitu kita tambah dalam mata pelajaran muatan lokal. Nah, untuk menjunjung tinggi budaya bahasa kita. Yang selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bukan hanya kita sama-sama bekerja membersihkan lingkungan sekolah Bapak Ibu, tetapi kita bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun perubahan, membangun kolaborasi antar siswa, membangun kolaborasi antar guru dan siswa dan guru, serta berbagi dan kepedulian. Itu masuk dalam elemen gotong royong. Next, elemen kreatif. Nah, ini peran guru Bapak Ibu. Kita harus menumbuhkan, memberikan stimulasi agar mereka dapat berinovasi dengan ide-ide gagasan baru, menghasilkan karya baru. Jadi kita menciptakan strategi itu jangan hanya yang konvensional saja, harus yang menarik juga bila mereka agar mereka lebih terpancing rasa ingin tahu mereka.
mereka sehingga tumbuhnya kreatif dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya adalah mandiri. Nah, pada penerapan budaya positif ini adalah salah satu yang ditinjau adalah mandiri. Kita menghasilkan peserta yang mandiri. Mandiri bukan maksud bahwa dia hanya mandiri mengeksplor materi pemahaman yang kita sudah sampaikan, tetapi dia secara mandiri dapat menyelesaikan permasalahan dan secara mandiri menerapkan nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut ya. Itu hanya gambaran umum. Nah, selanjutnya terkait dengan budaya positif, ada beberapa poin yang perlu dipahami, yaitu paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kebutuhan dasar, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, yang perlu Bapak pahami ini ada 4 poin, tetapi posisi kontrol, segitiga, keyakinan ini yang perlu Bapak Ibu implementasi di sekolah kita. Ya, mungkin dari 7 pemahaman ini ada yang Bapak Ibu sudah pernah dengar atau Bapak Ibu sudah pahami dari 7 poin ini, atau masih baru? Masih baru? Oke, masih baru. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Oke, 1 orang. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak, 1 orang. Yang tidak setuju? Yang mana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu saja. Yang setuju minta tolong angkat tangannya. Ada 2. Yang tidak setuju? Ya, 2. Nah, yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju tidak? Ya, 4 orang setuju. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? 3 orang setuju, 2 orang, 4 orang setuju ya? Oke. Jadi nanti setelah pembahasan ini, Bapak Ibu akan dikembalikan di pertanyaan ini, apakah berubah paradigma berpikir kita atau masih sama, masih konsisten. Oke, kita lanjut. Nah, masih tentang masuk pada topik paradigma belajar. Mungkin ini Bapak Ibu sudah ketahui. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang student center and teacher center? Ada yang bisa bantu? Ya. Baik, untuk pembelajaran student center ini dimaksudkan bahwa pembelajarannya terpusat ke siswa, jadi semacam dibentuk kelompok diskusi, kemudian siswa yang menggali sendiri informasi yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk teacher center berarti pembelajarannya berpusat ke guru, lebih guru yang menjelaskan, istilahnya guru yang memberikan sekali seperti itu. Iya, tepat sekali. Kita aplaus untuk Ibu Santi. Ya, benar ya. Teacher center adalah pembelajaran yang terarah pada guru saja. Guru hanya ceramah sehingga peserta didik hanya menonton dan mereka merasa bosan, tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya teacher center, pembelajaran yang terarah pada peserta didik. Guru mengimplementasi strategi-strategi pembelajaran yang menyenangkan, mensimulasi rasa ingin tahu, mewujudkan mereka sebagai agensi pembelajaran dan mewujudkan mereka agar dapat menjadi pembelajaran yang dapat menentukan mereka hingga bisa memilih kegiatan pembelajaran yang mereka inginkan atau memutuskan sesuatu hal. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, jadi paradigma pembelajaran ini harus sesuai dengan pendapatnya Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik atau pendidikan merupakan proses menuntun dan membimbing kodrat anak atau potensi anak atau jati diri anak. Nah, proses implementasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita perlu melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada student center. Mau pembelajaran
baik. Nah, tentu saja pembelajaran ini harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang berada pada era 5.0, di mana pada era ini semua serba menggunakan namanya teknologi. Jadi kita perlu menerapkan pembelajaran juga sesuai dengan era, karena terhadap tingginya ketertarikan peserta didik terhadap teknologi. Jangan kita hanya pakai metode konvensional yang tidak sesuai dengan hati mereka. Masa kita cuma baca tulis, terus ceramah, tidak berikan mereka kesempatan, tidak berikan mereka stimulus. Nah, selanjutnya pembelajaran sesuai dengan kodrat alam. Nah, pembelajaran ini bersifat kontekstual. Misalnya, kalau kita berada hidup di daerah pegunungan nih, berarti kita ajarkan secara kontekstual apa yang ada di sekitaran lingkungan tersebut, insekta yang ada di area pegunungan, mengajarkan tentang pertanian. Jangan sampai kita mengajarkan mereka tinggal di gunung, kita ajarkan mereka tentang menjadi seorang nelayan. Nah, jadi kita ajarkan sesuai dengan kodrat alam. Nah, pembelajaran tersebut dapat kita lakukan dengan pemetaan kebutuhan, karakter, dan potensi. Nah, pembelajaran itu dilaksanakan dengan pembelajaran yang namanya berdiferensiasi. Oke. Kita lanjut pada topik kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini pasti identik dengan tata tertib disiplin. Iya tidak? Iya ya. Disiplin tata tertib pasti ada hukuman. Jika peserta melanggar tata tertib yang kita buat sendiri, ini tanda tanya yang kita buat sendiri, maka mereka akan mendapat hukuman. Jadi, apa yang mereka lakukan untuk mematuhi tata tertib itu hanya karena takut dapat hukuman, bukan karena kesadaran diri mereka. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Ya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam arti pendidikan perlu menerapkan disiplin kuat. Yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang muncul dari dalam diri, kesadaran diri, mengilhami dan memaknai apa yang dia lakukan, bukan hanya semata-mata takut terhadap hukuman atau semata-mata melaksanakan kata penghargaan. Nah, jadi kita tugasnya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik dan meminimalisir yang namanya motivasi ekstrinsik. Nah, berkaitan dengan ini berkaitan dengan kontrol guru. Nah, ada satu kegiatan yang dilakukan mengenai teori kontrol. Nah, saya minta tolong Ibu Rin sama Ibu Santi ke depan. Ibu Rin akan berperan sebagai si A. Ya, saya baca dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Nama kegiatannya, cobalah buka. Anda adalah A, Ibu Rin. Tugas Anda akan mengepakkan salah satu tangan Anda. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Selanjutnya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, Ibu Santi, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tersebut. Boleh membujuk, menghadik, intimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda dengan uang. Apakah Anda bersedia membuka kepalan tersebut? Nah, coba tolong berdiri di sini. Ayo. Ibu Rin sebagai si A dan Ibu Santi sebagai si B. Oke, silakan Ibu Rin sediakan kepalanya menghayal sedang. Di dalamnya ada sesuatu yang paling berharga. Nah, buka seperti ini. Nah, Ibu Santi penasaran ingin membukanya. Coba Ibu Santi coba buka, rayu kah, kritik kah, kasih uang kah? Kasih uang kah, kasih apa? Jadi terlalu berhasil ya, terlalu berhasil. Oke, terlalu berhasil. Nah, pertanyaan saya, siapa yang
Berarti si A ini dia mengontrol diri dia, mau dia membuka mau tidak itu tergantung dia. Jadi intinya kita tidak dapat mengontrol orang. Mau orang itu mau tidak mau membuka atau tidak, intinya kita tidak dapat mengontrol orang. Oleh karena itu ada beberapa miskonsepsi menurut Dr. William Glasser dalam teori kemudian meluruskan dan berkembang menjadi choice theory. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah kita masih ada pemahaman seperti ini? Tidak? Iya. Kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid. Nah, murid sendiri yang mengontrol diri mereka. Mau mereka melepaskan kontrol itu hanya bersifat dalam jangka waktu pendek. Misalnya kita menyuruh mereka membuat tugas, tetapi masih ada yang tidak buat. Itu karena kita tidak dapat mengontrol mereka. Nah, yang kedua adalah semua penguatan efektif dan bermanfaat. Mau kita kasih kuat dengan positif sampai sepanjang apapun tidak bisa mengontrol mereka kalau mereka sendiri tidak mau. Nah, jadi apabila lama-kelamaan mereka akan menolak atau mereka menerima penguatan itu, tetapi mereka hanya bersandar pada solusi dari guru itu sendiri. Mereka tidak mandiri. Dan itu intinya dia hanya pada jangka waktu pendek, tidak sampai panjang. Dalam maksud bahwa dia jika memiliki kesadaran maka itu akan dilakukan terus menerus. Nah, selanjutnya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, apakah kita buat orang bersalah ini dia akan kembali ke kelompok dengan karakter yang kuat? Tidak kan? Nah, misalnya saya bilang, kamu ini kenapa tidak buat tugas? Saya suka ajar, kasihan saya. Dia tidak kuat kan? Dia malah kebalikan, dia menjadi karakter yang lemah, merasa identitas gagal, dia merasa bingung. Nah, selanjutnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi memaksa. Nah, kalau kita paksa, Nana, jangan pakai baju ini tidak cocok. Nah, berarti dia akan ganti, tetapi bukan dari hati dia, karena keadaan dan hanya jangka waktu pendek. Intinya jangka waktu pendek ya. Nah, ini terhubung dengan teori motivasi perilaku manusia. Teori ini terdapat tiga motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu mau yang poin 1, 2 atau 3? Poin yang mana? 1, 2 atau 3 dari motivasi perilaku? Yang ketiga. Oke. Yang kedua, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang pertama, yang ketiga sana adalah motivasi intrinsik. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan, yang perlu kita minimalisir adalah ini, faktor eksternal ini, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Contohnya seperti ini. Jika di sekolah, Bapak Kepala Sekolah melaksanakan kegiatan lomba berprestasi. Nah, pasti itu Bapak Ibu semangat. Lomba pasti kalau ada lomba pasti ada penghargaan, ada juara, ada dapat uang dan lain-lain. Pasti Bapak Ibu semangat. Melakukan tupoksi kita, datang tepat waktu, masuk kelas terus. Nah, apakah jika perlombaan tersebut sudah berakhir, kita masih pada proses dan tahap yang sama sesuai dengan tupoksi? Kalau masih sama berarti dia sudah ada instruksi tidak punya diri. Tapi kalau masih kembali ke yang awal, berarti dia masih motivasi ekstrinsik. Jadi ini hanya bersifat sementara. Begitu juga dengan peserta didik. Kalau kita berikan reward nih, kalau kalian dapat lebih aktif lagi, ibu akan kasih reward nih. Mereka lebih semangat. Nah, tapi kalau misalnya ibu terkasih reward, apakah mereka semangat? Belum tentu ya. Nah, itu yang namanya motivasi intrinsik. Jadi kita perlu menghindarkan yang ini dua. Karena apa? Yang pertama,
yang nanti dilaksanakan oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi tolong kerjasamanya untuk diimplementasi di kelas Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, Pak Ansel, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu, Pak? Nah, Doni, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal. Intinya meminta bekal makan siang. Kira-kira apa alasannya Doni melakukan itu? Ya, apa alasannya kira-kira Bapak Ibu? Apa karena dia tidak mempunyai atau dia tidak ada makanan atau gimana Bapak Ibu? Iya, tidak diberikan uang jajan. Berarti salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, kita memiliki kebutuhan manusia yang terdiri dari bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, penguasaan, dan kesenangan. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara pada filsafahnya bahwa kita guru itu diibaratkan sebagai petani. Peserta didik diibaratkan sebagai tanaman. Petani tidak dapat mengubah tanaman tersebut menjadi buah mangga, misalnya tanamannya tanaman padi, dia tidak bisa mengubah menjadi tanaman buah mangga, buah durian, buah nanas. Tetapi seorang petani dapat memberikan atau menyuburkan tanaman tersebut hingga menghasilkan buah yang begitu banyak. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kebutuhannya, pupuk, air, dan lain-lain. Nah, seperti itu juga manusia. Nah, kita membutuhkan semua kebutuhan yang ada ini: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka kemungkinan anak kita akan mencari kebutuhan itu dengan cara-cara yang negatif, yang berbenturan dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya pada contoh tadi. Nah, kita bahas dulu mengenai bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan fisiologis seperti makanan tadi, uang, mobil, rumah, keamanan. Ini berhubungan dengan kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi kalau contoh tadi, kemungkinan si Doni tidak mendapat uang atau tidak mendapatkan makanan. Dia tidak ada kebutuhan bertahan hidup. Selain itu, kebutuhan yang lain ini bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, yang pertama, kebutuhan kasih sayang. Ini bukan hanya dibutuhkan oleh anak saja, tetapi kita sebagai orang dewasa membutuhkan yang namanya kebutuhan kasih sayang. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang, apa yang kita rasakan? Hampa kan? Hampa. Jadi kebutuhan kasih sayang ini, dia merasa diterima di kelompok, dia merasa diterima di keluarga. Masih ada kasus yang seperti ini. Misalnya, jika kalian melihat peserta didik nih, dia sendiri, maka kemungkinan dia tidak memenuhi kebutuhan kasih sayang ini. Maka kita perlu menggunakan yang namanya metode restitusi untuk mewujudkan kebutuhan dia. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, freedom. Setiap anak manusia membutuhkan kebutuhan ini untuk memilih dan mandiri. Nah, pada contoh kasus tadi, kemungkinan
kesenangan atau fun. Nah, semua orang butuh kesenangan, apalagi anak-anak tingkat-tingkatan bawah, apalagi juga SMA. Jadi ini pintar-pintar kita untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan untuk memenuhi kebutuhan kesenangan mereka. Mungkin kita dapat integrasi pembelajaran tersebut dengan games-games saat evaluasi atau saat presentasi. Kita bisa padukan dengan bernyanyi minat mereka, atau kita bisa padukan dengan game-game tradisional, cenge-cenge, ludo, atau lain-lainnya biar bersifat menyenangkan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini seorang anak ingin dihargai, ingin diakui. Misalnya ketika ada peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata, terus yang lain tinggi, terus si guru menyampaikan semuanya, dia merasa malu. Karena apa? Karena kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya kita balik di kasus yang tadi, kebutuhan kebebasan yang tidak didapatkan oleh si Doni itu apa? Kita balik di kasus tadi ya. Nah, ini kebutuhan kebebasan yang tidak didapatkan oleh si Doni itu apa? Misalnya tadi ya, kemungkinan dia hanya mendapatkan makanan satu jenis terus begitu sehingga dia bosan. Yang kedua, kasih sayang. Nah, dia membuat ulah kepada temannya, menyampaikan di si guru akan sampaikan di orang tua untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi jika misalnya tidak terpenuhi, dia akan melakukan tindakan-tindakan negatif yang melanggar nilai-nilai kebajikan hingga memenuhi kebutuhannya. Oke, kita lanjut pada contoh yang pertama. Bu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ini kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan, Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup atau apa? Fun, kesenangan. Iya, kesenangan, betul tidak? Ya, kesenangan. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa ini? Kasih sayang. Oke, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Kebutuhan kebebasan. Nah, yang terakhir, sama aja. Aku sebel. Oh ya, aku bosan. Yang terakhir adalah aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan penguasaan. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ada 5 posisi: penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti setelah ini saya mau tanya ke Bapak Ibu, kira-kira di mana posisi Bapak Ibu sekarang setelah saya menayangkan video berikut ini? Ya? Kedengaran tidak Bapak Ibu? Sambung YouTube sih terus. Sudah selesai sambung, cuma di situ yang kecil apa? Oh ya Kecil. Yang kanan. yang dekat nih. Taruh di Lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah
Satu, posisi menghukum. Dua, posisi membuat merasa bersalah. Tiga, posisi teman. Empat, posisi memantau atau monitor. Dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melimpah dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum bangunkan saya Bu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kita kembali ke laptop. Ya, setelah Bapak Ibu menonton video tadi, kira-kira di mana posisi Bapak Ibu sekarang ini? Coba saya mulai dari Ibu Rin. Ibu Rin, sekarang posisi Bapak Ibu di mana? Ibu Rin di mana? Oke, jadi kalau dilihat dari video pembelajaran yang tadi yang sudah kita lewati, biasanya saya menggunakan posisi kelima kontrol itu, tetapi tergantung dari kondisi mana yang akan saya gunakan kepada siswa. Tetapi biasanya saya menggunakan 5 kontrol itu. Kalau untuk yang lebih umumnya lagi saya gunakan yang mana, itu saya kurang tahu juga posisinya di mana. Oke, kita lanjut Ibu Santi. Baik, kalau saya sebenarnya kemarin itu khususnya waktu masih di Amerika, saya itu merasa bersalah lebih banyak. Oke, merasa bersalah. Kalau Ibu Hana, Ya, kelima posisi nih, ada tergantung situasi. Karena penghukum, teman, manajer, merasa ya kelima semuanya. jadi pernah melakukan semuanya ya. Kalau Pak Ansar, posisinya di mana Pak Ansar? Tergantung situasi, tapi dominannya di mana Pak? Oh, merasa bersalah. Selanjutnya Ibu As. Nah, Ibu As, posisinya di mana? Saya memang tergantung situasi siswa juga. Biasa yang paling sering itu di teman. Di teman. Nah, kalau Ibu Asia? Kalau saya secara tidak langsung dalam aktivitas belajar itu rata-rata tanpa kita sadari kelima posisi itu sudah kita lakukan semua. Tapi yang lebih dominan kalau saya itu ke mengarah ke teman. Ya, ke teman. Selanjutnya Ibu Sia. Kalau saya situasi saya kan begitu ya. Jadi paling banyak itu saya pakai di Penghukum. Oke, jujur sekali. Warahmatullahi. sesuai dengan tingkat anak ya. Oke, sesuai dengan tingkat permasalahan. Oke. Pak Rafli. Kalau saya rata-rata sama dengan teman-teman guru yang lain, mungkin kelima posisi itu pernah dipakai semua karena tergantung anaknya juga ada yang sudah berulang-ulang, jadi harus kita pilih satu yang terbaik di antara posisi itu. Jadi tidak harus melulu menonton ke satu posisi. Jadi kalau berdasarkan video itu sebenarnya kalau yang bagusnya kan harus yang pemantau. Nah, tapi karena karakteristik tontonan ini berbeda-beda, 1 kali 2 kali bilang itu belum, jadi harus saya kira kalau posisi kontrol itu insidental atau sesuai dengan kondisinya juga bermain. Kalau ditanya paling sering dipakai, kalau saya yang teman. Yang teman. Oke. Ibu Ima, di mana posisi Ibu Ima? Ya, saya awal pertama menjadi guru di Simalima. Ya, saya menyadari kayaknya pertama saya pakai penghukum. Setelah jadi ditanggung jawab jadi wali kelas. Setelah kunjungan rumah tahu bahwa latar belakang siswa seperti ini, saya merasa ternyata saya. Nah, setelah belajar dari situ, nah posisi teman, manajer mungkin saya kalau menjustis siswa dengan banyak pertanyaan mungkin tidak. Nah, setelah dari penghukum dan merasa bersalah, kayaknya lebih banyak ke teman dan pemantau. Oke, selanjutnya Ibu Denianti. Oke, terima kasih. Kalau dilihat dari posisi kontrol, karena saya memang tertua di sini, terus pakai. Yang dulu itu yang menghukum, itu yang paling banyak. Karena kondisi anak aturan dulu seperti apa kan tahu semua. Tapi sekarang harus ada perubahan. Ya,
Jadi saya belum uji. Bagaimana? Kalau di hukum itu sudah ada, sudah sekosong. Kan sekarang kan anak baik banyak baik ini. Jadi mungkin di Kemantau. Oke, di teman dan pemantau. Nah, selanjutnya Ibu Anti. Kalau saya tergantung siapa yang berhadapan dengan saya. Iya. Kalau minta ya pasti ya pertama yang saya pandang. Jadi tergantung karakter siswa, karakter siswa. Karena karakter dan budaya yang tertanam di lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi tingkat bagaimana anak merespon ketika dia berbuat masalah. Ya, jadi ya tapi kalau idealnya ya manajer pemantau itu sebagai seorang pendidik. Tapi tergantung dengan siapa kita berhadapan atau yang berbuat bukan kesalahan tapi kedua-duanya dia berbuat. Oke, iya. Terima kasih semuanya. Jadi ada yang sudah di posisi menghukum teman dan ada semua posisi kontrol yang sudah dilaksanakan. Tetapi ada posisi penghukum teman bermasalah pemantau ini mempunyai kekurangan yang berdampak pada peserta didik, karakter peserta didik yang sudah dijelaskan tadi, dan kita diarahkan berada di posisi manajer. Karena apa? Karena sesuai dengan profil belajar Pancasila kita mewujudkan karakter peserta didik yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi berikanlah kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah sendiri. Proses manajer dapat dilaksanakan, maksud saya kebesarannya, dilaksanakan dengan metode restitusi. Itu seberang kecil. Kasih jauh mit, saya kasih jauh. Oke, dengan metode restitusi. Nah, metode restitusi ini beda dengan hukuman atau konsekuensi. Metode restitusi adalah proses menciptakan, menyelesaikan permasalahan peserta didik agar dia kembali ke kelompok dengan karakter yang kuat. Metode restitusi dibagi menjadi 3 proses yang disebut sebagai segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tetapi ada beberapa kasus yang sudah saya sediakan dalam video sebelum saya menjelaskan panjang lebar. Jadi dimohon sekali lagi Bapak Ibu dapat mengamati video yang sudah saya tayang berikut ini. Ya, nenek siapa orangnya? Nenek asli kan? Mesti 10 sekali sih baru sadar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah
menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, Bapak Ibu, itulah contoh kasus dalam penyelesaian masalah dengan berada pada kontrol manajer, posisi metode segitiga restitusi. Ya. Halo Bapak Ibu, masih semangat? Jadi kalau Mia bilang halo, Bapak Ibu bilang hai. Halo. Oke, hai. Semangat, semangat, semangat. Oke. Jadi yang sudah tadi Bapak Ibu tonton bahwa dia menyelesaikan si gurunya menyelesaikan masalah dengan tiga metode, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi tahap terakhir ini nanti Bapak Ibu saya harapkan untuk wali kelas dapat menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, menurut teori, ketika seseorang sedang merasa sedih dan marah, maka otaknya tidak dapat bekerja secara normal. Oleh karena itu, ketika peserta didik kita dalam keadaan bermasalah, kita jangan langsung salah, kenapa kamu melakukan situ
ibarat kata semua. Jadi kita harus menstabilkan identitas dengan menenangkan mereka, yaitu dengan kita menguatkan mereka. Kita tidak bisa bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah manusiawi. Kita bisa mewujudkan, menyatakan dengan kalimat-kalimat seperti itu agar peserta didik tidak ada kalimat membangkang atau menyalahkan orang lain. Jadi kita tenangkan mereka dulu. Nah, selanjutnya baru kita masuk pada validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menyatakan kamu pasti lakukan ini pasti ada rasanya, atau adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, tujuannya apa? Untuk membuka peserta didik agar lebih dewasa menyampaikan apa yang terjadi. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bisa bertanya, apakah yang kamu lakukan ini sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas kita? Atau apa yang kamu lakukan ini sesuai dengan prinsip hidup kamu? Atau apa yang kamu lakukan sesuai dengan nilai yang diajarkan di keluarga kamu? Nah, kita bisa kuatkan dengan hal ini, keyakinan kelas. Selanjutnya dengan keyakinan ini, peserta didik dapat menemukan motivasi intrinstiknya sehingga dia dapat bertanggung jawab dan mandiri menyelesaikan masalahnya dan menyadari apa yang harus dia lakukan. Bukan hanya kita serta-merta kasih taruh tata tertib mereka akan lakukan, tapi apakah itu dari kesadaran dia atau karena takut karena adanya hukuman atau lari dari ketidaknyamanan. Seperti itu. Nah, kita langsung pada tahapan yang terakhir adalah keyakinan kelas yang nanti minta tolong kerjasama Bapak Ibu wali kelas untuk dapat diimplementasikan di kelas kalian. Jadi bisa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tapi kita mulai dari sedikit-sedikit, yaitu diawali dengan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, Bapak Ibu, apa yang terbesit di Bapak Ibu mengenai peraturan? Boleh? Oke, kalau menurut saya peraturan itu adalah segala bentuk norma yang harus diikuti oleh masyarakat secara umum. Atau kalau kita lihat di kelas, nanti kita harus membuat aturan supaya menjadi siswa yang teratur di dalam kelas. Terima kasih Ibu Rin. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rin. Nah, pertanyaan saya, apakah peraturan yang kita buat selama ini hanya kita sendiri yang terarah pada kita sendiri yang buat, atau sama-sama dengan peserta didik? Sama-sama? Sama-sama ya? Sama-sama. Oke, jika kita sudah buat bersama, alhamdulillah. Nah, peraturan dalam keyakinan kelas ini mengandung peraturan yang dibuat kesepakatan bersama dengan peserta didik dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi pada saat ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu berperan sebagai murid dan contoh saya sebagai guru dari Bapak Ibu. Nah, sebelum itu Bapak Ibu perlu mengetahui mengenai ciri-ciri pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ini minimalnya 7, maksimalnya 10, 11 seperti itu supaya mudah untuk diingat. Dan selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap masuk, ya mungkin ada kesempatan Bapak Ibu ingatkan kembali kepada peserta didik dan selalu untuk mengevaluasi dan meninjau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya saya akan membagi kertas sticky notes. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau laksanakan di kelas, Bapak Ibu bisa pakai kertas sticky notes atau langsung tulis di papan atau menggunakan aplikasi Jamboard
Google Form dan lain-lain, terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana yang lebih mudah. Nah, selanjutnya saya bagi ke tes TIO. Bapak Ibu diharapkan menulis satu saja, satu kesepakatan yang akan kita terapkan di kelas kita. Ada apa pun kan? Taruh bawah. Ini apa ya? Tuliskan peraturan. Ini cuma keyakinan kelas. Ini cuma kasih kelompok saya ini kebetulan kelas. Ini. Jadi umpama Bapak Ibu adalah peserta didik ya, ini tidak cuma contoh praktekan. Jadi silakan ditulis satu aja kesepakatan kelas kita. Oh ini setelah itu minta tolong langsung dia tempel aja ya, tempel di sini aja. Ibu satu kata saja. Satu aja. Pengen saja. Yang doa di kelas sudah tahu sendiri. Dan doa di kelas masih. Tempel di situ aja. Satu saja. Teman-teman buat kelas aja teman-teman. Terus gimana tuh Bapak kita terus? Ini apa? Bisa baca dari awal. Sudah ya? Apa yang
Mulai ya? Padahal dia dari kelas, tapi dia langsung diperiksa saja. Besok itu langsung belajar. Tapi belajar keyakinan kelas. Oke. Jadi karena ini ada semuanya Bapak Ibu guru, jadi semua kalimatnya sudah positif. Jadi kalau peserta didik pasti masih ada yang belum positif, jadi Bapak Ibu bertugas untuk merubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Nah yang pertama ini saya ada berkarakter yang baik dan sopan, menghargai orang lain, tidak boleh mengganggu sama teman. Ini sama saja ya, menghargai. Guru tidak boleh masuk kelas terlambat. Terus apa ini? Disiplin, menjaga ketertiban kelas. Nah, jika sudah terkumpul seperti ini, selanjutnya Bapak Ibu merubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Misalnya, guru tidak boleh masuk kelas terlambat. Berarti kita rubah dengan disiplin waktu. Atau misalnya, jangan berlari di koridor kelas. Kita rubah dengan berjalan di koridor kelas. Atau tidak boleh saling mengganggu. Berarti kita berubah dengan saling menghargai. Jadi setiap kalimat yang dirubah menjadi kalimat positif, upayakan harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah misalnya bertanggung jawab untuk mengembalikan buku di perpustakaan, contohnya seperti itu. Apa lagi ya? Melaksanakan kebersihan kelas, bertanggung jawab melaksanakan piket kelas. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, mudah aja ya. Karena yang pertama kita melakukan kesepakatan bersama, yang kedua dirubah menjadi kalimat positif, yang ketiga kalimat tersebut harus mengandung nilai-nilai kebajikan, dan yang paling terakhir dan paling utama adalah kita sebagai wali kelas perlu meninjau kembali dan mengevaluasi kembali keyakinan yang sudah kita buat. Setelah kita berubah menjadi keyakinan kelas, nah hasil ini Bapak Ibu boleh cetak di baliho, atau Bapak Ibu boleh print tempel di kertas karton, kertas karton. Terus jangan lupa untuk menyuruh peserta didik menandatangani keyakinan kelas yang dibuat, yang sudah disepakati bersama, baru ditempel di tembok. Dan itu saya sudah usul kepada kepala sekolah agar jika melaksanakan perlombaan kelas ditambahkan dengan keyakinan kelas, gunanya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik agar peserta didik mandiri, bertanggung jawab dan percaya diri. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Ya, itu adalah penyampaian materi dari pemateri Ibu Leni Nuril. Kita berikan apresiasi kita dengan berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari penyampaian materi dari Ibu Ni. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin menanyakan bagaimana dari materi yang sudah disampaikan. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau kita masuk di sesi tanya jawab? Bagaimana teman-teman? Apakah ada? Ibu Nia, saya mau bertanya. Oh ya, kepada Ibu Iman di sana. Ya, terima kasih. Ibu Nia, saya hanya mau tanya perbedaan keyakinan kelas sama peraturan kelas sama ya? Ya, bisa. Jadi intinya keyakinan kelas itu dibentuk karena adanya peraturan kelas yang disepakati bersama. Tetapi keyakinan kelas itu kita sudah ubah menjadi kalimat positif dan harus mengandung nilai-nilai kebajikan seperti tadi, bertanggung jawab, keselamatan, menghargai, menghormati. Itu seperti itu. Hampir semua kalimat yang Ibu mungkin sampaikan tadi sudah ada di set peraturan kelas yang kemarin sih. Oh, sudah ada. Tidak peraturan sama keyakinan.
ya tinggal diubah menjadi keyakinan. Terus apakah itu disepakati bersama atau ibu sendiri yang buat? Hanya dengan beberapa teman yang sering kerja bersama saya di kelas. Iya, paling bagus semua peserta didik harus berkontribusi untuk menyampaikan pendapat mereka. Itu seperti itu. Ada lagi yang lain? Oke, jadi tadi sesi sharing kita sudah selesai. Jadi untuk kesempatan hari ini disimpulkan bahwa diseminasi budaya positif itu sangat baik untuk kita aplikasikan di dalam kelas. Jadi salah satu nilai kontrolnya adalah kita masuk ke manajer, yaitu kontrol manajer. Jadi untuk hari ini telah selesai, kita masuk ke penutup, yaitu sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.